Welcome to our channel. Saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam edisi Riak Sabda di Minggu Paskah yang ketiga ini. Dari bacaan-bacaan suci di hari Minggu ketiga Paskah ini, ada beberapa pesan yang layak kita simak. Yang pertama, soal betapa berharganya kita di mata Tuhan. Drama Injil hari ini kita menyaksikan bagaimana Petrus mengalami sentuhan belas kasih yang ditunjukkan oleh Yesus. Kita tahu apa yang terjadi pada Petrus ini ketika Yesus mengalami sengsaranya. Petrus dalam kemanusiaannya secara terbuka melakukan tindakan menyangkal Yesus. Dia secara terbuka mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus. Padahal kita tahu dia adalah murid yang paling dekat dengan Yesus. Namun saudara-saudari terkasih, Yesus mau mengembalikan Petrus kepada keadaan yang ia kehendaki dengan bertanya, apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali? Yesus mau meyakinkan Petrus bahwa dosa menyangkal Yesus sudah selesai. Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di masa lalu sudah selesai. Di mata Yesus, Petrus lebih berharga daripada apa yang ia lakukan. Nilai kita manusia tidak tergantung dari apa yang telah kita lakukan, namun pada Tuhan yang mencintai kita tanpa batas. Saudara-saudari terkasih, poin kedua menegaskan bahwa seorang pemimpin terlepas dari kelemahan manusiawi selalu dapat mengandalkan Tuhan yang memilihnya untuk membela umatnya. Meskipun dirinya orang biasa, namun dengan bantuan Tuhan, seorang pemimpin dapat melakukan dan mencapai apa yang menjadi hal yang luar biasa. Petrus sungguh mengasihi Tuhan, tetapi dia tetap menjadi orang yang lemah dan berdosa, sama seperti kita. Itulah sebabnya mengapa Yesus bertanya sampai 3 kali dan kemudian mempercayakan tugas tanggung jawab untuk menggembalakan domba-domba dengan kelembutan seperti Yesus, dengan kasih sayang seperti Yesus. Saudara-saudari, kita sangat memerlukan Tuhan yang setiap saat membantu kita dalam pekerjaan, dalam berbisnis, dalam hidup berkeluarga, atau dalam proyek apapun di tengah kesibukan kita. Maka jangan lupa, seorang pemimpin yang baik dan bijak adalah dia yang juga selalu berlutut di hadapan Tuhan dalam doa, meminta hikmat dan kebijaksanaan tentang bagaimana dia dapat melakukan urusannya sesuai dengan harapan dan kehendak Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, ada 2 rekomendasi dari bacaan suci pada hari ini. Yang pertama, kita perlu membuka mata, telinga, dan juga hati kita untuk melihat, untuk mendengar, dan untuk mengalami Allah dalam hidup sehari-hari, khususnya mengalami Dia yang bangkit,
yang datang ke tengah kita dalam berbagai situasi hidup yang kita alami. Kenyataannya, kalau kita melihat hari-hari hidup kita sering gagal mengalami kehadiran Tuhan kita di balik sukses kita yang tidak kita duga, di balik pencapaian besar atau promosi jabatan atau penyembuhan ajaib yang kita alami, atau juga dalam relasi yang membahagiakan kita. Jangan sampai kita hubungkan sukses karir kita hanya karena kita bekerja keras, atau jangan sampai kita mengatakan bahwa kesehatan yang kita alami itu terjadi semata-mata karena olahraga yang teratur, ditambah asupan gizi yang memadai. Atau jangan sampai kita mengatakan karena posisi keuangan kita yang sehat-sehat saja, itu terjadi kenapa? Seolah-olah karena kita hidup hemat atau pengelolaan keuangan yang baik. Itu benar, tapi ingat, di balik semua yang baik, Tuhan bekerja. Maka, di balik semua pengalaman kita melihat dengan kacamata iman, Allah hadir di tengah-tengah kita, dan Dia menuntun kita ke jalan yang Ia kehendaki. Poin yang kedua, Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini, sebagaimana Ia hadir di tengah para murid yang sedang memancing, mencari ikan. Dia hadir dalam derita dan sakit kita. Dia mengunjungi kita di tengah bisa saja kecelakaan yang kita alami, penyakit, dan kehilangan orang yang kita cintai. Juga Dia ada di sekitar kita dalam rasa sakit dan masalah, dengan relasi-relasi yang ada di sekitar kita. Dia juga hadir dan berkumpul bersama kita dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan di hari kudusnya ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.